Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus Sahibatul Bait Ibu Ivon dan segenap pengurus Majelis Ta'lim kita Fuzi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, Ibu Ivon beserta keluarga besarnya, selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus untuk ayahandanya Ibu Ivon, H+2 nih, yang ke-80 persis pas. Masya Allah, barakallahu. Kita doakan semoga sisa umur beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat selalu, diberi kekuatan, kesabaran dan rasa syukur yang luar biasa oleh Allah untuk beliau, dan semoga keluarga beliau terutama putra-putrinya juga diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk berbakti kepada beliau secara lebih baik dan lebih maksimal lagi, sehingga bisa membahagiakan orang tuanya baik di dunia ini terlebih nanti di akhirat, terutama untuk ibundanya gitu. Nah, kita doakan dengan suratul Fatihah saat wa iyyaka nasta'in, kita mohonkan kepada Allah semua itu. Atau Ibu Ivon ada harapan-harapan yang lain, ya kita munajatkan kepada Allah, semoga dijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu ya, teman sejati manusia ini ya. Ada Zamzam. Apa? Ada Zamzam. Oh, yang mana Bu? Yang mana? Yang sebelah sini. Oh, ini apa ini? Yang merah ini apa? Oh, secang. Bir peletok. Oh, berpeletok. Habis minum Zamzam bir. Habis minum. Habis halal. Allah masalahnya. Halal itu jangan dilihat birnya. Emangnya ini pakai bir? Namanya bir peletok. Karena warnanya kan merah kayak wine. Red wine. Kenal. Kenal dia. Udah minum. Di TV. Alhamdulillah. Ada yang pulang umrah Bu? Enggak memang. Oh, nyetok. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sejati manusia. Pada bab ini diterangkan hal-hal yang
mengikuti manusia sampai ke kubur setelah kematiannya dan yang tetap menemaninya dalam kubur. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita, akan mengikuti mayit salah satu 3 hal. Fayarji'usnani, maka akan pulang yang 2, wa yabqa wahidun, yang tetap 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu, akan mengikutinya keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang menetap adalah amalnya. Setiap kita semua, bahkan ya nanti kalau mati, prinsipnya yang mengikuti biasanya 3. Hartanya, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, 1 menetap. Tapi sebenarnya ya, dua yang kembali itu pun tetap akan menetap sebenarnya, tapi dalam bentuk nilai. Yang kembali kan keluarga dengan harta, yang menetap adalah amal. Yang 2 yang kembali itu sebenarnya menetap juga, tapi bukan fisiknya, tapi nilainya. Contoh. Kita punya pasangan. Ketika sebagian kita sudah meninggal dunia, emang pasangannya mau? Tidak mau kan? Iya. Tapi kebaikan kita kepada pasangan kita menetap bersama dengan kita. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, gitu. Kalau pasangannya nggak mau lah, secinta-cintanya juga nggak mau. Iya. Siapa lo? Gitu. Nah, terus sebaliknya, amal itu yang akan menetap. Amal kita, amal kebaikan kita kepada pasangan kita itu yang menetap. Terus anak kita pulang apa tidak kira-kira? Pulang. Masa secinta-cintanya sama ibunya tetap pulang. Masa katanya terus tidur di kuburan? Pasti pulang itu. Nah, tapi kebaikan kita kepada anak kita menetap di situ. Kalau orang tua kita masih ada, kita meninggal terlebih dahulu misalnya, apakah orang tua kita menetap? Enggak juga. Pulang kan, secinta-cintanya pada anaknya tetap orang tua nggak akan mau di situ, pulang. Tapi bakti kita pada orang tua menetap di situ. Paham ya? Nah, jadi intinya memang keluarga pulang, tapi nilai perbuatan baik kita pada keluarga kita menetap di situ. Itu namanya amal. Jadi bukan berarti itu keluarga nggak penting, enggak. Justru karena kita tahu itu, maka kita berbuat baik pada keluarga supaya nilai bakti kita pada keluarga, berbuat baik kita pada keluarga itu menetap di situ. Itu 1. Terkait harta juga sama. Harta bawa pulang, yang diantar mobilnya ya pulang balik lagi. Yang diantar pakai apapun berkaitan dengan harta duniawinya pasti nggak ikut lah, nggak akan ikut dikuburkan kecuali orang Cina kali ya. Ya, tapi itu pun kan ya tidak benar juga. Yang bermanfaat itu bukan fisiknya tapi nilainya. Tapi apa yang kita buat dengan harta kita itu menetap. Jadi kalau dengan harta kita berbuat kebaikan, baik kepada yang hubungannya langsung dengan Allah kayak masjid, mushola, majelis taklim, atau yang hubungannya dengan sesama, maka itulah yang menetap. Jadi fisik hartanya tidak menetap memang, tapi nilai dari amal kita terkait dengan harta itu, itulah yang menetap. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi bukan berarti harta nggak penting, harta juga penting, asal dipakai untuk kebaikan yang Allah ridhoi, karena itu nanti akan menjadi teman kita. Saya pernah ditanya orang, Ustadz, amal itu menemani kita sejak kapan? Saya jawab, sejak sekarang. Sejak sekarang ini, kita masih hidup sudah menemani kita amal kita itu. Masa Ustadz? Iya, sekarang gini. Jadi jangan bayangkan amal itu baru menemani kita setelah kita mati. Tidak. Amal itu menemani kita dari sekarang. Sekarang ada nggak keutamaan amalan-amalan
yang Nabi janjikan berkaitan dengan ketika kita masih di dunia misalnya. Ada seperti dilapangkannya rizki, dipanjangkan umur, ya kan? Kemudian diselamatkan dari bala misalnya. Berarti apa? Berarti amal itu sudah menyertai dari sekarang di dunia ini. Makanya hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu bisa jadi karena kita pernah punya amalan berharapan baik untuk orang lain. Ternyata apa yang kita harapkan untuk orang lain dalam bentuk kebaikan itu terjadi pada kita. Nah, demikian juga pada banyak hal-hal yang lain yang kita dengannya ditolong oleh Allah, itu bisa jadi karena kita pernah menolong orang lain. Nah, secara umum lah pokoknya di dunia ini pun amalan kita sudah menyertai kita sebenarnya. Nah, nanti lebih konkretnya lagi setelah kita masuk ke alam barzah. Itu konkretnya amalan menemani kita. Sependek yang saya pernah baca di kitab ini, saya lupa kita sudah atau belum, di bab ini, di kitab ini juga diterangkan bagaimana amalan-amalan itu nanti akan menemani kita dan membela kita. Sehingga ketika misalnya malaikat akan mengambil tindakan di pada bagian kepala kita misalnya, itu sujud akan berkata, jangan pukul kepalanya. Di situ ada saya. Ketika ada malaikat mengambil tindakan pada tangannya, sedekahnya berkata, jangan pukul tangannya. Di situ ada saya, kata sedekah. Demikian juga ketika dia akan pukul kakinya, kata amalnya yang membuat dia sering melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik yang Allah ridhoi, dia berkata jangan pukul di kaki itu karena itu di situ ada saya. Dia sering melangkahkan kaki ke majelis taklim atau ke tempat-tempat kebaikan yang Allah ridhoi. Sehingga singkat kata singkat cerita, amal itu betul-betul membela dengan izin Allah. Dan ini akan terus nanti bahkan dalam riwayat di dalam kitab ini seperti yang pernah saya baca, itu ketika kita dibangkitkan dari kubur pun amal sudah menemani kita di atas kubur kita. Ketika Allah berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Itu ternyata begitu kita bangkit, amal itu sudah berada di situ. Amal itu sudah berada di situ. Sehingga ada orang yang bangkit bercahaya dan cahaya itu adalah dari amalnya. Sehingga ada orang yang kemudian bangkit dalam dengan cahaya, ada yang bangkit dengan tanpa cahaya karena memang dia tidak punya amalan yang membuat dia bercahaya misalnya. Terus kemudian belum lagi nanti bentuk tubuhnya yang disesuaikan dengan amalnya itu, belum lagi nanti fasilitas atau tidak adanya fasilitas itu juga kembali pada amalnya. Itu yang sering saya ceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan tidak akan dahaga. Siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang di dunia terus pokoknya gitu. Intinya dia akan diberi dan begitu seterusnya. Jadi singkat kata singkat cerita, yang bersangkutan itu akan betul-betul diberi fasilitas sesuai dengan amalnya itu. Makanya kesempatan kita beramal di dunia ini sepatutnya kita manfaatkan sebaik mungkin agar tidak hanya nanti dari sekarang pun kita sudah ditemani oleh amal-amal kita. Bahkan di dalam hadis yang sudah kita pernah bahas riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, amal-amal kita itu akan diwujudkan oleh Allah dalam wujud malaikat yang dalam sebagian syarah hadis disebutkan dengan istilah malaikat ruman. Jadi malaikat apa? Ruman. Nah, malaikat ruman ini malaikat yang dibentuk oleh Allah dari amal kita. Sehingga kalau amal itu amal yang baik, wujud malaikatnya ruman, malaikat ruman. Wujudnya malaikat itu wangi, indah, menarik, sopan, santun. Sehingga ketika kemudian dia menemui orang itu di barzah, dalam riwayat itu diceritakan dia bertanya, "Siapa kamu?" Kalau bahasa kita ya, masa tidak kenal sama saya? Enggak, siapa? Anda orang bagus banget, indah banget, wangi, sopan, harum. Kata malaikat itu, saya adalah amal kebaikan Anda. Nah, Anda yang baca Quran itu loh, Anda yang ngaji itu loh, jadi saya adalah amal Anda. Tapi kalau orang itu juwahat, bentuk malaikatnya juga
Juwelek, bukan jelek, juwelek. Juwelek. Jual. Bentuknya buruk, kejam, bengis. Pokoknya menakutkan. Menakutkan. Sehingga kemudian dia bertanya, siapa kamu? Kayak nggak kenal aja. Enggak, siapa kamu? Nah, ya kamu yang menggunjing tiap hari itu, kamu yang ambil hak orang lain, kamu yang ngutang nggak bayar, kamu pokoknya yang jelek-jelek itu disebut naudzubillah min syarri dzalik. Nah, seperti itulah kiranya. Nah, pertanyaannya gini. Kalau sekarang kita masih hidup, dalam bentuk apa kira-kira Allah mengutus amal itu kepada kita? Apakah sama seperti halnya ketika di barzah dalam bentuk malaikat ruman? Jawabannya mungkin. Mungkin. Ada dalilnya? Ada. Contoh. Ada malaikat-malaikat tertentu yang Allah perintahkan untuk kita supaya kemudian dia membalas amalan kita dengan kebaikan. Contoh ya, misalnya di dalam firman Allah di surah Ali Imran ayat 125. Ayat 125. Allah katakan, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Enggak baca terjemahnya. Surah Ali Imran ayat 125. Ya, monggo siapa yang mau baca? Dalam konteks ayat itu perang Badar ya. Dalam konteks ayat itu perang apa? Perang Badar. Tapi dengan syarat sabar dan bertakwa. Pertanyaannya gini, ini ada jamaahnya nanya. Ustadz, apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Karena konteks ayatnya kan perang Badar. Maka saya balik nanya ke beliau, Bu, ayat ini sudah ada stoknya di Lauhul Mahfuz sebelum perang Badar terjadi. Andaikan perang Badar nggak jadi, di-cancel oleh Allah, kira-kira tetap turun nggak ayat ini? Tetap. Berarti ayat ini berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Itu kayak kalau kaidahnya bunyinya gini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Seringkali statement Allah itu berlaku khusus, berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Artinya sampai sekarang pun kalau kita mau sabar dan bertakwa, sebagai balasannya Allah kirim untuk kita malaikat untuk membantu kita. Bahkan malaikat yang bertanda. Kalau tentara itu Kopassusnya. Kalau angkatan laut ya marinirnya. Kalau angkatan udara apa? Paskasnya. Kalau polisi apa? Brimobnya. Jadi itu pasukan khusus. Berarti itu berlaku untuk kita sampai sekarang. Kalau kita seperti itu. Sabar dan bertakwa tadi itu. Nah, saya itu punya teman satu pesantren. Masya Allah saya tahu orangnya baik. Yang saya kenal orangnya baik. Karena saya pernah safar dengan beliau, orangnya baik. Masya Allah. Nah, beliau ini yang saya kenal suatu saat mau pulang kampung di Madura. Pas naik bis tiba-tiba ada bapak-bapak yang bilang sama dia, Mas, naik bis saya aja, kata dia. Enggak Pak, saya udah pilih ini Pak. Bis saya aja, dipaksa. Karena dipaksa supaya dia nggak enak hati, akhirnya dia ngikut bapak itu, pindah ke bis sebelah itu. Akhirnya bis yang tadi jalan duluan kan, kata orang itu, ya jalan dulu katanya. Harusnya saya sudah jalan, nggak jalan kan. Rupanya begitu bis dia yang itu jalan, yang kedua itu jalan, dia ngelihat bis yang tadi kecelakaan. Nah, pertanyaan bapak tadi itu siapa? Iya nggak tahu, wallahu alam, bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat. Bisa jadi itu balasan amal beliau. Mungkin beliau karena orangnya memang dermawan orangnya, sehingga dibantu oleh Allah dengan adanya orang itu. Terus kemudian saya pernah tahu lagi ada jamaah saya, mungkin saya pernah cerita di sini ya, kalau bosan bilang cut itu aja. Orang Taman Bougainville.
nanti tenang, orang sini saya ceritakan di sana insya Allah. Jadi beliau ini yang saya tahu sih, yang saya kenal sih orangnya rajin ke masjid, rajin taklim. Beliau yang saya tahu. Suatu saat beliau ini lewat depan Ancol gitu. Nggak tahu bagian mana ceritanya itu, satu ban mobilnya masuk got. Satu ban mobilnya masuk got itu beliau panik gitu. Di tengah-tengah panik itu tiba-tiba ada sekelompok pengendara motor minggir. Terus, kenapa Bu? Tidak tahu ini Pak, ban mobil saya masuk ke got. Kita bantu Bu, dibantu sama bapak-bapak itulah. Sama sekelompok orang itu dibantu. Sampai dan izin Allah akhirnya bebaslah ban itu dari got itu. Si ibu ini mau bilang terima kasih, ngambil uang, masuk ke dalam mobilnya, ambil uang di tasnya itu. Begitu diambil uang, dia keluar, sudah nggak ada orangnya, kemana? Padahal itu sekelompok pengendara motor, sudah hilang orangnya. Pertanyaannya, itu manusia? Mungkin. Bangsa jin? Mungkin. Malaikat? Mungkin. Tapi insya Allah itu balasan amal untuk beliau. Artinya di dunia itu sudah mungkin diwujudkan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Dengan izin Allah sangat sangat mungkin. Nah, apalagi terus memang ada firman Allah dalam Al-Quran di ayat yang lain di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat itu, surah ke-41 ayat 30 itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, tidak hanya berkata tapi berkeyakinan, ya Rabbunallah, pemelihara kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Semastaqomu, kemudian dia konsisten, ajak, continue, terus menerus dalam keyakinannya itu. Maka kalau gitu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, akan turun kepadanya malaikat dalam jumlah yang besar. Untuk apa? Menghibur orang itu dengan mengatakan jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah, Anda dijamin masuk surga. Ini apa namanya kalau bukan balasan amal? Balasan amal dari apa? Dari kalau kita berkeyakinan Rabbunallah, terus konsisten dengan keyakinan itu, sehingga kita tidak lagi berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak berserah diri kecuali hanya kepada Allah. Itu surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat berapa? 30 tadi. Nah, itu berlaku itu untuk kita itu. Pun lanjut ya. Semua itu saya ulang, semua itu merupakan balasan amal, saya ulang, yang tidak hanya terjadi nanti di barzah atau nanti di akhirat, bahkan di dunia ini pun kita sudah disertai oleh amal-amal kita dengan izin Allah. Dan di pada sebagiannya sangat mungkin diwujudkan oleh dalam wujud malaikat-malaikat yang kita ya tidak menyangka kalau itu malaikat, gitu aja lah pokoknya wis. Itu seperti itu. Dan terus kita imani, karena Quran menginformasikan, Nabi juga menginformasikan. Kalau kita nggak yakin rugi. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau nggak yakin nggak ada manfaatnya. Karena harus yakin. Memang setan kadang resek juga. Kita dibuat ragu-ragu. Apa iya? Kita jawab iya kalau Allah bilang iya. Karena Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadis dari Qatadah rahimahullah, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia berkata, kalau Qatadah ini seorang tabi'in ya. Kalau Abu Qatadah itu sahabat. Kalau ada Abu Qatadah sahabat. Kalau Qatadah saja itu tabi'in. Itu tabi'in. Fakih udah SD Bu ya, Fakih Bu? Iya. Masya Allah. Oh. Oh, enggak. Di SD mana Bu? Di SD mana? Mana? Oh, Afisena ini di mana? Yang situ juga? Oh. Baik. Saya terlambat menolong tadi, mau jalan cepat, aki motor saya mati.
aki motor yang motornya nggak ada double starternya. Yang motor yang baru kan nggak ada double starternya itu. Iya. Jadi ya jadinya gini salah saya. Mau bilang qadarullah itu salah saya tapi. Iya. Ngapunten. Jadi kalau buat pelajarannya, tapi emang saya itu beli itu karena nggak tahu kalau motor yang baru itu nggak ada double starternya gitu. Begitu sudah sampai rumah, loh kok nggak ada double starternya? Baru nggak saya itu kalau ternyata ada motor yang nggak ada double starternya. Nah, model-model Kalau repot gimana? Kalau mati apa? repot dong. Ya memang repot, makanya insya Allah kalau beli lagi mending ada double starternya mending. Emang deg-degan memang. Iya, harus betul-betul baik itu kondisi motornya. Kalau nggak baik kondisinya, Repot ya kalau ya semua. ada plus minusnya. Iya. Nah saya pribadi itu belum tahu saat beli motor itu kalau ternyata ada motor atau motor keluaran baru itu nggak ada double starternya, baru tahu deh itu. Oh, iya di luar negeri itu. Oh di luar negeri itu. Oh, nggak ada double starternya. Semua metik. Ya maksudnya mereka udah lebih canggih ya. Oh. Yang aku metik, tapi karena motor lama kan Lama masih ada. Saya yang ini punya istri kan saya banyak Enggak ada tertentu. punya istri saya ini masih ada double starternya, Matic juga tapi masih ada double starternya. Yang keluaran baru Bu, yang keluaran baru. Beli second. Enggak atau beli baru tapi yang ada double starternya, nggak tahu ada apa enggak itu. Nggak tahu juga, nggak tahu juga saya. Ada yang bekas. Baru dong. Nggak baru. Baru bagi kita. Bekas. Baik, teruskan lagi ya. Abu Nuaim meriwayatkan sebuah hadis dari Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in. Kalau Abu Qatadah sahabat. Nah, Qatadah ini yang pernah ditanya oleh muridnya saat itu beliau nikah udah 30-an tahun ya. Ya, Syekh, apa rahasia pernikahan Anda kok saya nggak pernah lihat Anda itu berantem dengan istrinya itu loh. Apa rahasianya? Kata Qatadah, di malam pertama di mana saya dipertemukan dengan istri saya sholat tanda bersyukur kepada Allah. Terus saya ngomong sama istri saya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai amma ba'du. Malam pertama itu kayak lomba ceramah gitu. Kayak lomba pidato. Beliau bilang, wahai istriku, saya belum mengenal kamu. Ceritakan kepadaku apa yang kamu sukai. Akan aku lakukan walaupun aku tidak menyukainya selama tidak melanggar syariat. Wahai istriku, ceritakan kepadaku apa yang kamu tidak sukai. Akan aku tinggalkan walaupun aku menyukainya selama tidak melanggar syariat. Ternyata istrinya balasannya sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in sampai amma ba'du juga. Rupanya istrinya ustazah. Terus sama, wahai suamiku, ceritakan kepadaku apa yang kamu sukai. Akan aku lakukan walaupun aku tidak menyukainya selama tidak melanggar syariat. Dan ceritakan kepadaku apa yang kamu tidak sukai, akan aku tinggalkan. Yang kamu tidak suka akan aku tinggalkan walaupun aku menyukainya selama tidak melanggar syariat. Komitmen itu dijaga. Nah, sehingga itu yang membuat beliau tidak pernah berantem dengan berantem yang berarti ya. Kalau berantem kecil mungkin masih ya. Nah, itu selama 30 tahun menikah itu. Kalau Imam Ahmad itu rahasia tidak pernah berselisih dengan istrinya itu, kata Imam Ahmad itu tidak pernah berselisih dengan istrinya walaupun dengan satu kalimat atau dengan satu kata pun. Imam Ahmad itu saat ditanya oleh muridnya ya. Jadi kata beliau, setiap kali aku menyebut nama istriku, aku doakan dia. Nah, itu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu tidak pernah berselisih satu kata pun dengan istrinya. Karena setiap kali, kata beliau rahasianya adalah setiap kali aku sebut nama istriku, aku doakan dia. Ya, setiap kali aku nyebut nama istriku, aku doakan dia. Itu Imam Ahmad. Ya, jadi kalau jenengan atau saya niru ya, kalau nyebut nama pasangan kita, doakan pasangan kita ya. Kira-kira gitu. Itu seperti itu. Ini
Bumila gabung. Allah Akbar. Jadi karena semuanya tadi ketinggalan di motor saya satunya, jadi saya nggak bawa nggak bawa apa namanya, holder. Oh lanjut, ini Bumila pasti sambil miring-miring ini lihatnya. Oh lanjut. Qatadah tadi itu rahasia harmonisnya keluarganya Qatadah rahimahullah. Beliau itu mengawali pernikahannya dengan perkataan yang tadi saya katakan tadi itu, untuk membangun saling mengerti antara suami dan istri tadi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad SAW, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir untuk manusia setelah meninggalnya, meskipun dia ada di dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Kalau kita tidak cukup punya ilmu, ini kata Bumila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Kalau kita tidak cukup punya ilmu, gampang nge-share ilmu. Ya, jadi kalau kita punya ada quote-quote yang bagus, yang menarik, atau ada informasi-informasi yang bagus, yang menarik, itu diposting di media sosial kita, insya Allah itu bagian dari menunjukkan ilmu. Yang paling rajin Bu Endah ini. Ngeser. Bu Susan, saya tidak boleh lihat statusnya kayaknya. Atau Bu Mila ini Masya Allah juga ini. Ya. Iya Bu, baru. Ya. Yang lama masih ada juga, cuman yang lama saya kan tidak boleh itu, tidak boleh live. Jadi gara-gara 3 video saya di bredel sama di take down namanya Pak, sama iki. Memang ada yang ekstrem Pak Ustaz? Itulah yang saya pikirkan, saya ngomong apa ya? Padahal saya itu tidak pernah nyebut nama. Saya itu nggak pernah nyebut nama kan, untuk hampir tidak pernah nyebut nama partai. Saya hampir tidak pernah nyebut partai, maksudnya terkait dengan merendahkan ya. Hampir tidak pernah nyerang lah gitu kan. Sependek saya kan santun gitu loh. Amal lah pokoknya. Tapi gini, seingat saya kan gitu, perasaan saya itu santun dalam bermedia sosial gitu, maksud saya gitu. Terus saya masih ingat betul itu. Hari itu penetapan 3 calon presiden. Hari itu 2 apa 3 sih calon kemarin? 3 ya, bener 3 ya. Sampai lupa saya. Nah itu di per hari itu, itu Bu Endah gabungin. Di per hari itu malam itu saya sedang ngajar kitab Riyadhus Shalihin. Babnya tentang pemimpin, coba bayangkan. Langsung di take down kajian saya yang tentang pemimpin itu, tidak boleh terbit itu. Tapi padahal nggak ada ngomong tentang. Enggak, saya nggak nyebut nama, sama sekali nggak nyebut nama saya. Cuman memang saya bicara tentang kriteria pemimpin memang. Wah, habis dihajar saya itu satu. Itu persis. Iya, persis hari itu di mana hari itu 3 calon presiden ditetapkan. Langsung terus yang kedua itu saya ceramah di BRI. Saya nyinggung soal fenomena gembel dan pengemis itu loh. Ya, tentang perihal meminta yang boleh sama yang nggak boleh, ada pembahasan soal sodako dan anjuran sodako macam-macam. Saya nggak tahu kenapa itu di take down juga itu. Yang kedua itu soal sodako. Saya bahas soal sodako, soal fenomena pengemis, orang meminta-minta, terus minta yang boleh sama yang nggak boleh. Pada pembahasan soal itulah itu. Ya, yang terakhir itu, yang ketiga itu di Kemang di kantor RW. Itu sedang bahas soal kaumnya Nabi Lot, soal lemper getuk telo. Ya itu kena itu saya itu. Jadi yang masih ingat betul, yang pertama soal kepemimpinan,
Yang kedua soal fenomena itu minta meminta itu, termasuk saya bahas masalah sedekah dan anjuran sedekah macam-macam. Yang terakhir itu saya masih ingat soal masalah yaitu lemper gedok tadi itu, lemper gedok telo dan Pernah kok kita Iya. kok ada program Iya. Insta- Mm. status LGBT. Habis itu orang nggak bisa ngeliat status kan. Oh, Ada kali langsung seminggu iya. Hmm. Orang nggak bisa ngeliat status. Itu langsung seketika dieksekusi langsung saya. Dieksekusi langsung saya. Langsung saat itu. Kena langsung saya. Langsung 3 video lenyap sampai detik ini nggak bisa live lagi. Tapi masih bisa posting-posting potongan-potongan. Kalau mau lengkapnya lihat di YouTube. Oh, lanjut nggih. Nah, jadi yang pertama ngajarkan ilmu, posting status-status yang baik atau menyebarkan buku. Tapi At- kalau nggak menyebarkan Ini bagus. Terima kasih diingatkan. Saya sering sampaikan gini, terima kasih diingatkan, saya lupa saya terima kasih. Gini. Usahakan kalau nge-share itu nah betul. Gini, nge-share lah. Ya betul saya setuju. Ya. Share lah sesuatu yang semua orang sepakat gitu. Ya, atau kita bawa orang ke sumbernya yang kayak Bu Enda kan sering posting Ustadz Ari Hidayat dan yang lain-lain. Jadi paling enggak orang akhirnya merujuk ke sumbernya kalau kita tidak bisa sendiri gitu. Nah misalnya atau beberapa ustadz yang lain yang jangan tahu sumbernya lah. Nah itu lebih baik begitu. Terus tolong kalau tidak menguasai masalah khilafiyah jangan posting karena malah bikin berantem. Iya betul. Ya terima kasih Bu Ivon, betul itu tidak salah. Jadi apa tadi? Saring sebelum sharing. Ya saring sebelum sharing gitu seperti itu. Malah ada loh orang yang nge-share padahal dia belum baca itu ada. Begitu ditanya dia bingung. Iya betul. Ya itu. Nah itu hati-hati. Makanya kalau bisa kalau posting yang semua orang sepakat atau semua orang tahu ini adalah sebuah kebaikan. Kalau masalah khilafiyah kalau kita tidak menguasai betul sebaiknya jangan diposting atau sampaikan dengan perimbangan informasi. Saya itu ada grup di Kemang Pratama 1 itu. Grup kelas saya itu ada beberapa ibu-ibu itu yang sering posting yang mengundang perdebatan. Biasanya langsung saya susul dengan pendapat yang mengimbangi. Saya sampaikan gini, saya tidak menyalahkan pendapat yang pertama, tapi ini untuk penimbangan informasi bahwa yang pendapat seperti ini pun juga ada itu seperti itu. Karena saya pernah ngalami sendiri, ada seorang ibu-ibu, saya nggak sebut namanya, beliau termasuk yang saya setengah wajib memakai niqab gitu ya, wajib menggunakan niqab. Diskusi dengan saya saat itu, kalau saya kan berpegang pada pendapat yang tidak wajib, walaupun itu diperkenankan. Jadi tapi tidak wajib hukumnya, walaupun nanti detailnya ada rincian hukumnya gitu. Nah beliau kekeh pada ketentuan wajib, beliau bilang itu. Karena beliau kekeh mengatakan itu wajib, sampai beliau ngomong ini ke saya, Ustadz ini bukunya, ini dalilnya kuat-kuat loh Ustadz itu. Dia bilang gitu. Nah, karena beliau udah mulai agak ngotot gitu ya. Iya emosi. Saya bilang gini ke beliau gini, Bu, saya di rumah juga punya buku yang membantah buku ini, saya bilang. Dalilnya tidak kalah kuatnya, saya bilang. Karena dalam Sahih Bukhari bahkan itu para sahabat pernah menyaksikan Siti Fatimah itu datang menghadap kepada Nabi dalam keadaan wajahnya pucat. Kalau sahabat bilang wajahnya Siti Fatimah pucat, kira-kira Siti Fatimah pakai niqab apa enggak? Enggak. Hadisnya Sahih Bukhari loh. Terus Nabi doakan, dipegang bagian dadanya Siti Fatimah oleh Nabi, didoakan oleh Nabi, terus tiba-tiba kata sahabat menyaksikan tuh merona merah kembali wajahnya. Wajahnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Berarti sahabat menyaksikan perubahan wajahnya Siti Fatimah dari pucat menjadi merah, ya. Berarti beliau tidak menggunakan niqab. Itu hadisnya Bukhari itu. Itu yang dipakai dalil para ulama bahwa itu enggak wajib gitu maksudnya. Maksudnya jangan silakan dengan pendapatnya tapi jangan berkeras-keras gitu loh maksudnya itu. Gitu. Itu kan sama dengan orang yang ya saya pernah saya ceritakan itu nge-share. Saya pernah dikasih tulisan oleh jamaah saya itu. Beliau sampaikan sekian ratus hadis tentang haramnya isbal gitu. Sekian ratus hadis tentang haramnya isbal pokoknya. Ada ratusan hadis dia posting ke saya, dikirim ke saya itu. Ya saya
ini hadis bener, nggak salah memang. Hadisnya bener, sahih kan. Jadi nggak salah. Cuman fikih hadisnya kan nggak satu ulama. Hadisnya bener, tapi fikih hadisnya nggak satu. Karena nanti ada juga hadis yang lain yang sahih juga, di mana Nabi ketika sholat gerhana misalnya gamisnya pernah diketahui oleh para sahabat sampai di bawah mata kaki. Demikian juga ketika Nabi misalnya sholat yang harusnya 4 rakaat cuma 2 rakaat, itu kakinya gamisnya menyapu lantai, artinya sampai di bawah mata kaki. Sahabat Ibnu Abbas ketika di Mina, kata kesaksian mantan budaknya, itu sarungnya sampai di atas punggung kakinya, berarti ya sampai mata kaki. Nah terus Abdullah bin Mas'ud, hadisnya Sahih Ibnu Abi Syaibah, ketika jadi imam itu jubahnya sampai di bawah mata kaki. Nah terus hadis itu mau dibuang, ada itu sahih. Nah itulah kenapa tidak semuanya menggunakan tarjih gitu loh. Sehingga ada dalam mazhab Syafi'i misalnya Imam Nawawi mengatakan, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin judulnya gini, makruh untuk laki-laki celananya sampai di bawah mata kaki kalau tidak karena sombong. Kalau karena sombong baru haram dan masuk neraka. Kalau pendapat jumhur malah lebih mudah lagi. Kalau tidak karena sombong boleh, bukan makruh, boleh. Tapi kalau karena sombong baru haram. Bahwa ada yang memilih pendapat yang pertama yang mengatakan kalau tidak karena sombong haram dan masuk neraka. Kalau karena sombong haram dan masuk neraka dan tidak disapa oleh Allah, tidak apa-apa, itu silakan dipilih. Tapi jangan terus seenaknya seperti yang pernah terjadi pada saya, pulang dari khutbah Jumat karena celana saya belum saya potong. Terus ada orang nyalip motor saya sambil berkata, "Ustadz, potong celananya masuk neraka." Mau saya digituin langsung, betul. "Ustadz, potong celananya masuk neraka." Dalam hati saya, negur pas saya naik motor. Coba kalau saya pas duduk tadi, kayak buka kan ini loh gitu. Banyak orang isbal justru yang ujub ya Pak Ustaz. Nah betul, orang yang tidak isbal justru ujub gitu. Karena betul. Makanya gini, dinamika hukum yang tidak prinsip itu sepatutnya kita jangan berkeras-keras gitu. Ya kayak hari ini lah misalnya, maaf Bu Ivon kan ngundang kita ke sini diantaranya kan karena milad orang tua beliau, yang utama ngaji sih, ya, milad H+2 gitu ya itu. Saya sempat ditanya, banyak orang nanya ke saya lah tentang masalah ulang tahun misalnya. Saya cuman gini aja prinsipnya itu. Bahwa ada yang melarang, oke, tapi ini diskusi ilmiahnya dulu ya. Di Al-Qur'an ada enggak ucapan selamat atas kelahiran seseorang di Al-Qur'an? Ada. Ketika Nabi Isa lahir, ketika Nabi Yahya lahir, Allah bilang apa? Salamun alayya, kata Nabi Yahya atau kata Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat untukku di hari kelahiranku dan di hari di mana aku mati dan di mana aku dibangkitkan kembali. Itu eksplisit Allah yang menyatakan selamat melalui lisan yang mulia nabinya di dalam kitab sucinya. Berarti perihal hari lahir itu mengucapkan selamat itu ada dasarnya gitu maksudnya. Satu, yang kedua, Nabi mengingat hari lahirnya enggak? Mengingat setiap Senin beliau saum. Cuman beliau bukan tiap tahun sekali tapi tiap hari Seninnya itu. Nah, sekarang gini, perihal ulang tahun itu prinsipnya muamalah atau ibadah sebenarnya. Muamalah. Kalau muamalah hukum asalnya apa? Hingga ada dalil yang melarangnya, betul ya. Dalil yang melarang dipakai apa dalilnya itu? Yang dipakai untuk melarang, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kalau ibu sepakat dengan kesohihannya jangan ulang tahun. Karena hadisnya sahih menurut yang mensahihkan ya. Tapi asal ibu tahu, hadis itu ada yang mendhaifkan. Nah, justru yang sahih Bukhari ini, Nabi gaya sisirnya itu meniru gaya sisirnya orang-orang ahlul kitab. Tadinya Nabi gaya sisirnya niru orang-orang musyrik tadinya. Begitu beliau kenal dengan ahlul kitab, beliau lebih suka dengan gayanya ahlul kitab. Hadisnya Bukhari, Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Kalau itu diadu antara yang dalil yang tadi ada yang mata sahih atau tidak dengan Sahih Bukhari, menang mana kira-kira? Kalau pakai tarjih ya. Makanya gini, saya nggak mau berkeras-keras. Bahwa kemudian maaf ada yang mau silahkan, tidak mau ya nggak apa-apa, silakan aja. Bagi yang mau cuman diingetin aja, ini bukan bertambahnya umur, ini berkurangnya umur. Tapi mungkin bersyukur karena masih diizinkan oleh Allah untuk
terus beribadah kepada Allah. Karena gini Bu, para ulama kita itu ada yang bersikap begini, gak sabar hidup di dunia ini, pengen segera menghadap kepada Allah, pengen segera mati syahid menghadap kepada Allah. Itu ada juga. Yang dipikir itu haddullah, kerinduan kepada haddun nafsi ya, kerinduan diri kepada Allah, sehingga dia ingin segera menikmati itu gitu. Tapi ada ulama seperti Imam Syafi'i misalnya, beliau saat di pemerintahan Mu'tazilah itu beliau kan ada potensi dipenjara, bahkan ada potensi dibunuh. Tapi beliau lebih suka menghindar dan menyelamatkan diri ke Baghdad, ke Irak, ke Baghdad terutama, untuk supaya beliau itu selamat dan tidak kena lari ke Mesir, untuk menghindari pemimpin yang zalim saat itu, yang menangkapi ulama yang gak sepaham dengan pemimpinnya saat itu. Pikiran sederhana, kalau Imam Syafi'i masih hidup, beliau berpikir saya masih bisa bermanfaat bagi orang. Dan kalau saya mati memang syahid, tapi selesai sudah. Tapi kalau saya masih hidup, saya masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan satu lagi, kalau saya masih hidup, saya masih bisa memenuhi hak-hak Allah untuk diibadahi. Jadi ada sebagian ulama itu pengen diberi umur panjang karena ingin lebih lama beribadah kepada Allah. Tapi juga ada yang ingin segera mati itu karena ingin segera menikmati hasil ibadahnya. Nah, saya nggak tahu Anda termasuk yang mana, kayaknya yang kedua ya. Yang pertama ya, diberi umur panjang untuk lebih lama beribadah kepada Allah. Ingin lebih lama beribadah kepada Allah. Tapi itu Pak Ustadz, orang ulang tahun itu bisa kita bikin nasi kuning? Apa Bu? Bikinin nasi kuning. Siapa? Umpamanya kalau yang ulang tahun gitu. Oh gitu. Gini sih ya. Itu aja maksudnya, wah besok ini ulang tahun. Dalam Islam itu gini deh. Bisa. Beda dikit beda hukum dalam Islam. Dulu orang-orang musyrik itu kan berjenggot, berewoknya gini terus sama jenggotnya. Ya, kata Nabi, tampillah beda dengan orang-orang musyrik, tipiskan kumisnya, saya tipis ya. Tipiskan kumismu. Terus panjangkan jenggotmu itu. Itu seperti itu. Kalau dulu orang-orang musyrik itu tebel dua-duanya. Nah, jadi beda dikit beda hukum. Beda dikit beda hukum sudah. Beda hijab beda. Nah, Beda hijab. iya betul. Maaf, melacur dengan menikah itu aktivitasnya sama, mirip, ya kan? Iya. Tapi yang membedakan mana? Satu hal akadnya tuh, akadnya betul. Beda akad, beda hukum, betul, tidak salah itu. Dalam Islam itu beda dikit beda hukum. Jadi enggak, tunggu dulu. Ibu jadi ibu bikin nasi kuning tasyakuran, bahasanya kan tasyakuran toh, bukan happy birthday atau tapi tasyakuran, sudah beda hukum, sudah beda hukum, dan tidak ada lilin yang ditiup kan. Kalau orang Betawi bilang PA banget itu, lilin mau ditiup pakai nyalain. Iya. Tidak ini. Iya. Jadi ya itulah istilahnya. Jadi beda dikit beda hukum dalam Islam itu. Tapi ada yang muslim juga bikin ulang tahun, tiup lilin gitu loh Pak. Sebenarnya gini Bu, ya kan di antara tanda iman yang baik itu tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, kira-kira lilin dinyalain ditiup lagi itu kira-kira gitu aja. Jadi lain kali kompor aja lah nyalain atau apa. Jadi mungkin intinya Nggih. Nggih. Mbak itu ingin tahu bahwa Nggih. mungkin ulang tahun yang diperbolehkan itu yang seperti apa gitu loh. Ya, pertama niat untuk supaya tidak kena hadis tasyabuh. Kalau kita menganggap hadis itu sahih ya, berarti gini yang pertama. Nggak bisa mengucapkan dong. Tunggu dulu. Terangi. Pertama berarti kita niatnya adalah untuk tasyakur karena masih diizinkan oleh Allah ya, karena kita tasyakur diizinkan oleh Allah masih hidup untuk lebih lama lagi beribadah kepada Allah. Satu. Yang kedua, mengenai mengucapkan selamat, tadi saya katakan di Al-Qur'an saja Allah mencontohkan ucapan selamat itu dari lisan nabinya, itu Nabi Yahya dan Nabi Isa itu. Salamun alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu ucapan selamat dari Allah itu terkait dengan kelahiran nabinya itu. Ya, sehingga kemudian ya tidak ada masalah. Kalau ibu mau ucapan selamat terus kita bilang semoga kan kita doa ini doa itu seperti itu. Barakallahu fik atau barakallahu fi umrik apa terserahlah bahasanya itu. Ya saya kira itu di antaranya.
Terus kemudian mengajarkan ilmu atau mengalirkan sungai atau pengadaan air bersih atau irigasi atau menggali sumur itu termasuk juga atau menanam pohon kurma. Itu kemarin si Gesit itu lagi bikin sumur untuk di Berbatu. Ya, atau menggali sumur atau menanam pohon kurma atau membangun. Kalau menanam pohon kurma itu tidak hanya buahnya yang bermanfaat, tapi oksigennya juga bermanfaat. Maka saya pernah baca buku itu, ringankan akhiratmu dengan menanam pohon. Ternyata menanam pohon itu sedekah yang tidak ada henti-hentinya sebenarnya. Kenapa? Karena kita sedekah oksigen di samping air. Karena sungai itu, pohon sama dengan sungai. Sehingga di mana pohon banyak, sungainya insya Allah airnya banyak. Ya. Di mana pohon ditebangi, tidak tahu gimana ceritanya, sungainya biasanya ikut kering. Rupanya memang pohon sama dengan sungai. Itu kalau kata pecinta-pecinta alam itu gitu. Jadi kalau kita nanam pohon, berarti kita sedekah satu oksigen, yang kedua sedekah air kita. Karena pohon itu menahan air. Pohon. Nanamku dimanapun ya Pak. Dimanapun, tidak di rumah kita. Yang penting oksigennya kan bermanfaat. Bahkan satu pohon itu bisa cukup untuk bernafas sekian banyak orang untuk jenis pohon yang banyak daunnya ya. Itu seperti itu. Ya kalau ingin multi manfaat, kurma itu di samping oksigennya, buahnya juga bermanfaat. Ya, cuman saya kadang kurang, saya itu kalau di Turki kan karena orang itu nanam pohon yang bisa dinikmati kan. Kalau di kita pohonnya pohon yang hampir tidak bisa dinikmati, sloe bean, akasia gitu. Kalau saya nanam pohon jeruk. Nggih. Jeruk itu yang jeruk apa daunnya bisa dimakan. Iya, iya. Oh, jeruk purut. Sampai sekarang mati dan di tetangga semua. Memang tapi niat saya taruh di situ biar kalau tetangga itu kan butuh. Tadi aku kan bener nggak usah ngomong, ambil aja, emang saya niatnya gitu, saya Iya, gitu. iya, iya. Tapi mati sekarang. Kalau saya banyak minta itu ketika nanam mengkudu. Oh, gitu. Bukan saya nanam sih. Saya nempati rumah itu sudah ada mengkudunya memang. Itu lama-lama karena sering orang teriak, kan kita pasti istirahat, tok, minta daun. Makanya. Padahal kita udah bilang ambil aja, udah nggak usah, itu udah usah ngomong nggak, itu ya sudah. Akhirnya ditebang juga, tapi tanam yang lain. Tapi kalau intinya nanam pohon itu bagian dari sedekah yang meringankan akhirat kita insya Allah. Terus kemudian membangun masjid termasuk ini, atau membantu masjid ya, tidak harus membangunnya sendiri tapi membantu pembangunannya, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya setelah meninggal, terutama setelah meninggalnya. Jadi kalau bahasa sederhananya punya generasi penerus yang soleh. Ini hadis ini gharib dari Qatadah karena Abu Nuaim Abdurrahman ibn Hani An-Nakhai telah meriwayatkan sendirian dari Al-Azrami Muhammad ibn Abdillah dari Qatadah. Tapi andekan pun ini misalnya mau didhaifkan misalnya ya, maka hadis sahih Muslim sudah cukup. Jadi idza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu ila min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafabi wa waladin sholihin yad'ulah. Kalau anak Adam mati terputus amalnya kecuali 3 itu, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Dan diriwayatkan pula sebuah hadis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Quzwaini dalam sunannya dari Az-Zuhri, dari Abu Abdillah al-Aghur, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata sabda Rasulullah Muhammad SAW, dan seterusnya itu karena keterbatasan waktu. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo. Tentang zakat mal kan, apakah zakat mal itu ada aturannya bahwa zakat mal itu harus dihabiskan pada waktu, harus disalurkan seluruhnya pada saat jatuhnya itu, jatuhnya punya, atau boleh sesuai dengan sama, peruntukannya. Iya gitu. Ya, saya mau tanya sekarang, di negara Islam dulu ada Baitul Mal enggak? Ada. Di negara Islam dulu ada Baitul Mal enggak? Ada Baitul Mal. Apa isinya Baitul Mal itu? Harta, diantaranya harta zakat
yang belum terdistribusikan secara keseluruhannya karena disesuaikan dengan peruntukannya. Sehingga ini lanjutannya Bu ya, sehingga zakat mal itu tidak harus segera habis yang pada waktu. Yang penting gini Bu, pada waktu di mana ibu wajib zakat, pada saat ibu wajib zakat, uang itu harus terpisah dari rekening ibu. Oh iya. Sudah keluar maksudnya, jangan campur dengan uang ibu. Kenapa? Karena itu bisa merusak harta ibu. Jadi harus dikeluarkan. Jadi ibu misalnya di rekening itu sendiri betul. Atau kalau fisik uangnya diambil, ibu niatkan, iya ibu niatkan ini zakat mal saya. Nah zakat mal saya itu ya Allah. Nah peruntukannya karena ternyata sasarannya adalah siswa yang masih sekolah, yang kita bayarkan pada waktu di mana dia masuk sekolah nanti atau pas butuh. Dan itu pun langsung ke sekolahnya kita misalnya karena takut kalau ke orang tua nggak jadi sekolah misalnya, monggo silakan, tidak ada masalah. Jadi iya, saya termasuk yang sering dapat amanah dari jamaah itu untuk menyalurkan zakat secara produktif atau solutif. Kadang zakat itu kan dikasihkan Ramadan ke saya itu. Kadang hampir habis itu Sya'ban. Coba, bukan karena saya malas memberikannya, karena saya menempatkan sasarannya. Iya, enggak apa-apa, silakan aja. Enggak apa-apa. Memang jadi itu bukan menunda karena malas, bukan. Tapi agar sesuai dengan tujuan zakat, yaitu pendistribusian secara produktif atau solutif untuk zakat mal ya. Tapi kalau zakatul fitri memang beda. Kalau zakatul fitri itu tujuan disyariatkannya adalah fuqara masakin bisa makan saat Id. Nah, jadi makanya kalau bisa sebelum sholat Id sudah terdistribusikan semuanya. Itu kalau untuk zakatul fitri. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain mungkin? Nggih, monggo Bu. Tentang zakat juga, misalnya kita tuh punya tabungan khusus untuk melunasi haji misalnya. Ya. Tapi sudah 1 tahun mungkin jumlahnya harus dizakatkan. Ya. Itu wajib dizakatkan. Pertanyaan gini dulu. Itu sudah ONH, tabungan ONH atau masih tabungan pribadi? Pertanyaannya dulu. Secara resmi bukan sih sebetulnya. Oke, kan gini. Kan ada istilah buka tabungan haji toh? Ya, untuk yang jenis buka tabungan haji tidak perlu dizakati. Ya. Kenapa? Karena itu sudah keluar, uang sudah keluar itu. Itu uang sudah keluar namanya. Tapi kalau itu masih di tabungan pribadi, yang sewaktu-waktu masih bisa kita pakai, yang untuk yang jenis yang itu tetap harus keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena statusnya masih di rekening pribadi atau di tabungan pribadi. Makanya kalau itu sudah masuk di ONH-nya, di tabungan ONH-nya, itu sudah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya ibu jangan terprovokasi dengan pegawai-pegawai di departemen itu, saya nggak sebut merek departemennya. Itu ketika ada orang mau melunasi haji, kadang ada yang teriak itu, Pak, zakatnya, ada yang gitu ya, ngalami ya. Nah itu sudah saya digubris. Kenapa? Karena uang yang sudah dikeluarkan itu tidak ada zakatnya. Nah sementara tabungan ONH itu dianggap uang yang sudah keluar. Tapi kalau masih di rekening pribadi, berarti itu masih milik kita yang kita bisa pergunakan, bisa untuk haji atau untuk yang lainnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Kalau ada. Bu Meli sehat, Bu Meli? Masya Allah. Ini Bu Mila kemarin putrinya tunangan. Bu Mila putrinya tunangan kemarin. Kita doakan semoga. Bu Mila tuh main cowok semua. Ceweknya. Lu ceweknya 3 malahan. Cowoknya 1. Mungkin yang cowok semua anak kucingnya kali. Soalnya yang dibawa ngaji anak cowok aku itu. Oh, enggak. Ceweknya belum pernah ikut ngaji. Azul. Ya, semoga Allah mudahkan, Allah berkahi ya, hajatan beliau. Termasuk Bu Ivan juga. Semuanya amin Allah insyaallah. Enggak yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Oh, enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua.